Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Martina, Sarjana Pendidikan. Saat ini sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha, program studi ilmu pengetahuan alam. Saat ini sedang melaksanakan praktek lapangan di SMP Negeri 11 Luk Semawe, Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa. Teman-teman, doa dimulai. Ada yang tidak hadir? Kita baca tempat duduk masing-masing, meja, bawah kursi. Apa ada sampah yang tertinggal? Sudah bersih? Sudah siap untuk belajar? Cek semangatnya dulu. Semangat belajar pagi ini? Semangat. Alhamdulillah. Yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang pencemaran air. Cek ya. Ciri-ciri air yang tercemar adalah berubah warna, bau, rasa, adanya endapan, dan pH tidak netral. Terus apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Farah? Ya, silakan ya. Bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air adalah berasal dari limbah rumah tangga seperti sampah plastik, air bekas cucian, limbah industri seperti lumpur, sisa pewarna, sisa minyak, dan lain-lain. Limbah pertanian seperti kotoran ternak, sisa pestisida, dan lain-lain. Terus ada lagi nggak? Ya, silakan Mutia. Dampak dari pencemaran air adalah gangguan bagi kesehatan seperti keracunan, penyakit, diare, disentri, dan lain-lain. Iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk anak kita. Ini adalah kejadian di tempat kita beberapa waktu yang lalu. Sudah ya? Apa yang terlihat oleh kita pada video tersebut? Iya, ada asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Aceh. Terjadi pencemaran udara. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pencemaran udara. Manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah untuk mengetahui keadaan udara yang tercemar. Baik, tujuan kita hari ini adalah melalui studi literasi, pengamatan, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penyebab pencemaran udara dengan teliti. Nah, kegiatan kita hari ini adalah menganalisis penyebab dan dampak dari pencemaran udara. Setiap pembelajaran kita, Ibu akan selalu menilai. Yang pertama sikap, yaitu sikap teliti dan kerjasama, dan melakukan diskusi dan terakhir presentasi. Itu juga akan Ibu nilai dalam bentuk penilaian keterampilan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Ibu akan memberikan pretest kepada kalian. Untuk orientasi pada masalah kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat aktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Tergantung dari sensitivitasnya. Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala di sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin akan ada penurunan fungsi paru, atau dia plot yang lebih kecil itu justru lebih bahaya ke arah jantungnya. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Sudah diamati semua videonya, Nana? Sudah. Jadi, berdasarkan video tadi, kalian merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, kalian buat jawaban berupa hipotesis ya, jawaban sementara.
di dalam LKPD itu ada tugas-tugas yang harus kalian diskusikan, harus kalian amati dan dijabarkan di situ dari hipotesis tadi sampai ke soal-soal pada LKPD dijawab ya. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing untuk ibu bagikan LKPD. Kalian mengamati perbedaan gambar. Ada 2 gambar di situ, gambar suasana pedesaan dan gambar suasana perkotaan. Di sini silakan kalian mengamati secara detail masing-masing gambar. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di setelahnya ya. Dari hasil pengamatan kalian di gambar itu kalian melakukan diskusi, kalian bandingkan jawaban kalian dengan literasi yang kalian ambil dari buku paket masing-masing. Dan kalau ada yang bawa handphone, kelompok 1 ada handphone, ada berapa kak? Ada 1, kelompok 2 ada handphone, ada berapa? 1 juga, kelompok 4 ada ya. Alhamdulillah, walaupun 1 bisa kita manfaatkan untuk mencari literasi di internet. Nah, waktu kalian melakukan diskusi ini sebanyak lebih kurang 40 menit. Ketika sedang berlangsung diskusi kalian, ibu tetap menilai. Makanya harus aktif di dalam kelompok. Kalian membuat atau menulis di sini ada yang dicantumkan. Ini sebagai laporan kalian nanti. Gagasan terkait mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Ya, sudah ibu sediakan lembar khusus. Jadi nanti kalian tidak perlu menyediakan lembaran yang lain ya. Kelompok 3 udah mantap, kelompok 4 juga sudah mantap. Coba kelompok lain. Oke, baik anak-anak, waktu untuk kalian diskusi sudah habis. Kira-kira sudah siap? Sudah. Baik, sekarang waktunya kita presentasikan dan sekaligus dibacakan laporan atau gagasan terkait cara mengatasi atau mengurangi pencemaran udara. Baik, kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4. Anggota kami adalah Indra Abdullah, Najila Syakira, Nashwa Syamila, Suci Ramadhani, dan Ulfa Mahera. Kesalahan yang kami dapatkan dari video tersebut adalah apa saja ciri-ciri udara tercemar. Persisnya adalah yang pertama, ciri-ciri udara tercemar
dari kedua gambar. Polusi yang terjadi di perkotaan berkabutan asap, tambah lagi masih banyak hutan yang penuh pohon-pohon rindang di pedesaan. Oleh karena itu, udaranya bebas polusi dan selalu segar. Berikut laporan atau gagasan kelompok kami terkait mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Cara mengurangi pencemaran udara adalah mengurangi kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi makan daging. Cara mengatasi pencemaran udara: berkendaraan menggunakan sepeda, menghentikan atau mengurangi penggunaan freon, mengganti freon dengan bahan yang tidak merusak ozon, menggunakan produk yang bertanda non-CFC atau ozon friendly. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah untuk mengurangi pencemaran udara dengan tidak membakar sampah tetapi mendaur ulang sampah organik. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kelompok. Baik anak-anak, semua kelompok sudah tampil presentasi luar biasa sekali. Tadi Ibu lihat sedikit penguatan dari Ibu. Tadi dari beberapa kelompok ini yang sudah tampil semua. Dari kelompok Ayla ketika membacakan laporan atau gagasan mengenai cara mengatasi dan mengurangi dampak pencemaran. Mereka mengatakan bahwa dimulai dari hal-hal kecil. Ini juga ada yang bertambah dari kelompok 4 tadi, ya. Dimulai dari hal-hal kecil yaitu rumah tangga dengan cara tidak membakar sampah sembarangan, kemudian mengumpulkan sampah-sampah yang bersifat bisa didaur ulang untuk tidak dibakar, ya. Itu kemudian juga menanam pohon, ada juga di kelompok 4 tadi. Luar biasa sekali jawaban-jawaban kalian semua. Semua jawaban-jawaban dari kelompok kalian itu sudah benar, kita terima. Baik anak-anak, semua sudah selesai. Tolong kumpulkan LKP-nya. Terima kasih, Nak. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan, Nak. Mirsa lagi, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami yang dapat kami simpulkan adalah udara yang tercemar adalah udara yang mengandung satu atau beberapa zat kimia dalam jumlah banyak sehingga mengganggu manusia, hewan, dan tumbuhan dan benda-benda lain di lingkungan. Lagi bisa? Iya, silakan Rama Ufa. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam pembelajaran berlangsung adalah melakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Iya, bagus. Betul ya? Nanti kita beri tepuk tangan untuk Rama Ufa. Jadi itu kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi, Ebensa mengatakan bahwa udara pencemar adalah udara yang mengandung zat apakah zat kimia, pokoknya di dalam kadar yang berlebih itu sudah membuat udara pencemar. Kemudian kita akan melaksanakan post-test setelah itu bagikan waktu kalian mengerjakan selama 5 menit. Sekarang coba perhatikan ke depan. Ada refleksi. Nah, di sini menggambarkan pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah menguasai, apakah masih ada yang belum dikuasai, ataupun masih ada yang mau dikuasai. Di buku paket kita ada uji kompetensi tentang pencemaran udara. Soal TC-nya dikerjakan 1 sampai 5. Nah, untuk pertemuan yang akan datang masih dengan materi pencemaran lingkungan, kita memahami submaterinya pencemaran tanah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Teman-teman, doa dimulai. Pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.